Shalom saudara-saudari sekalian, senang rasanya jika pada saat ini saya boleh menyapa saudara-saudari sekalian. Bagaimana saudara hari ini? Sudahkah hari ini saudara-saudari merasakan dan menceritakan akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara-saudari? Baiklah, tiba waktunya bagi kita saat ini untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika pada saat ini Engkau sudah mengundang kami untuk hadir beribadah. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kami boleh datang memuji memuliakan Engkau dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong pakai setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh terus berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Tolong juga Tuhan, setiap kami untuk kami boleh berfokus di dalam kami beribadah. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, terkadang kita merasa kesulitan untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita merasa kesulitan untuk menceritakan bagaimana firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Sulit juga untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus kepada orang lain. Banyak hal dalam diri kita yang akhirnya membuat kita merasa kesulitan untuk melakukan itu semua. Tetapi biarlah pada saat ini melalui lagu Tuhan Ini Aku boleh menjadi respon yang kuat untuk menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dengan Roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara-saudari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini aku, anak-anak-Mu
yang saat ini datang ke hadirat Tuhan, yang mengaku percaya. Dan benar Tuhan, panggil kami untuk boleh menjadi alat-Mu di dunia ini. Perlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolong pakai hamba-Mu yang terbatas, yang hina ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, kiranya Roh Kudus yang mampukan kami semua untuk mengerti akan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi saya ingin membacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudari, baru saja kita merayakan akan hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus yang diberikan kepada setiap para murid ketika itu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak lantas meninggalkan para murid dan kita umat percaya begitu saja. Tuhan Yesus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus sebagai Roh penolong, sebagai penghibur, sebagai pelindung, sebagai Roh yang menyertai kehidupan kita, bahkan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudari, Roh itu diberikan kepada setiap kita, bukan hanya sekedar ketika kita dalam kesusahan, Roh itu akan menolong kita. Bukan hanya dalam hal ketika kita berduka, Roh itu akan menghibur kita. Bukan, tapi lebih daripada itu, yaitu Allah memberikan Roh Kudus kepada diri setiap umatnya untuk pekerjaan Allah di dunia ini. Allah memberikan Roh Kudus kepada umatnya agar menolong kita di dalam memberitakan Injil atau kabar baik di dunia ini kepada sesama kita. Saudara-saudari, pada suatu saat ada seorang pengemis wanita yang terkenal dengan sebutan Bag Lady. Karena apa? Karena segala harta bendanya yang ia miliki itu hanya termuat di dalam tas yang ia bawa atau ia jinjing kemana-mana sambil mengemis. Kemudian setelah dia mengemis, di mana saat itu adalah hari menjelang Natal, ia memasuki sebuah department store di Amerika Serikat, yang mana department store ini adalah toko yang terkenal cukup mahal barang-barangnya. Saudara-saudari, tentu saja pakaian-pakaian yang dijual di toko ini bukanlah sebarang pakaian dengan harga yang terjangkau dengan kalangan orang biasa. Pakaian-pakaian yang ada di sana, yang dijual di sana, itu harganya cukup mahal. Bahkan bisa dibilang mahal sekali. Dan itu sangat sulit dibeli oleh pengemis wanita ini. Tetapi pengemis wanita ini dengan percaya diri, dia tetap memasuki department store di Amerika ini. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan bagaimana pandangan orang lain. Ia memasukinya dengan pakaian yang kotor, compang-camping, bahkan mungkin dengan keadaan badan yang bau. Karena dia mungkin beberapa minggu dia tidak bisa mandi. Karena tidak memiliki rumah untuk ia mandi. Ia terus berjalan. Dan ketika ia berjalan,
ada seorang hamba Tuhan yang mengikutinya dari belakang. Hamba Tuhan ini mengikuti dengan tujuan seandainya jika pengemis ini diusir, hamba Tuhan ini bisa melakukan pembelaan atau melindungi pengemis ini. Nah, saudara-saudari, tidak disangka-sangka ketika dia terus berjalan dan menuju pada bagian gaun wanita, ia diterima dengan baik oleh seorang pelayan. Bahkan pelayan ini tahu bagaimana keadaan fisiknya, yang bisa dibilang bahwa ini adalah pengemis. Berbeda dengan pengunjung yang lain yang memakai jas, yang memakai pakaian bersih, wangi, berpenampilan rapi, dan lain sebagainya. Seorang pelayan ini akhirnya mendatangi pengemis ini. Dia bertanya, apa yang bisa dibantu? Pakaian apa yang ingin dicari? Ukurannya seperti apa? Dan akhirnya pelayan ini melayani wanita tersebut selama beberapa jam. Saudara-saudari, setelah 2 jam pelayan ini melayani wanita itu, akhirnya wanita yang adalah pengemis ini keluar dengan begitu santainya. Dia keluar tanpa membeli satu pakaian pun, karena harganya sangat fantastis. Harganya yang tidak masuk akal menurut dia. Kemudian melihat hal ini, hamba Tuhan yang tadinya mengikuti pengemis wanita ini mendatangi pelayan tersebut. Hamba Tuhan ini bertanya kepada pelayan tersebut, mengapa Anda membiarkan pengemis itu mencoba gaun-gaun indah ini? Lalu jawab pelayan itu, oh, memang tugas saya adalah melayani dan berbuat baik. My job is to serve and to be kind. Tugas saya adalah melayani dan berbuat baik. Jawaban daripada pelayan toko ini membuat hamba Tuhan yang mendengar hal itu tersentak kaget. Pelayan departemen store tersebut mungkin memang tidak menceritakan akan Injil Kristus, tidak menceritakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Pelayan tersebut tidak banyak bercerita, bahkan mungkin tidak satu patah kata pun ia menceritakan tentang Injil Kristus kepada pengemis atau pengunjung yang lain. Tetapi saudara-saudari, kita bisa melihat melalui perbuatannya, melalui bagaimana ia melayani, tanpa ia menghakimi siapapun yang datang ke toko itu. Tidak menghakimi latar belakang dan sebagainya. Orang-orang pasti akan melihat siapa pelayan ini yang memiliki hati yang begitu tulus melayani dan berbuat baik. Sama seperti yang dikatakan, my job is to serve and to be kind. Tugas saya adalah melayani dan berbuat baik. Nah, saudara-saudari, bukankah setiap kita umat Allah juga harus menyampaikan kabar baik tentang Allah dan kerajaan surga kepada dunia ini? Mungkin ada di antara kita yang berkata atau merasa bahwa aku bukan orang yang pandai berbicara, sama seperti Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Atau ia berkata, aku bukan orang yang sekolah teologi. Aku bukan orang yang pandai menyusun kata-kata. Aku bukan orang yang memiliki kepandaian yang banyak. Aku bukan orang yang memiliki keahlian sama seperti orang-orang lain. Atau banyak hal lain. Alasan-alasan lain yang menghambat dirinya untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab bahwa
kita diminta untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia lantas memberikan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak meninggalkan para muridnya dengan tanpa adanya perlengkapan yang memadai untuk para muridnya memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu bagaimana resiko, kesulitan, hambatan, tantangan yang akan dihadapi oleh para murid, bahkan kita semua, ketika memberitakan firman Tuhan. Hal ini terlihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita lanjutkan lagi di dalam Matius 28 ayat 19. "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Apakah perintah ini sama seperti seorang guru yang ada di sekolahan-sekolahan, yang ada di tempat les, atau guru-guru yang mereka adalah pelatih dari suatu cabang olahraga untuk mencari murid? Tentu saja hal ini berbeda. Karena dalam perikop yang kita telah baca tadi, dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, saudara-saudari, segala makhluk ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ini kepada kita adalah tidak hanya sekedar di dalam kalangan-kalangan tertentu kita memberitakan Injil, tetapi kepada semua orang, semua ciptaan Allah yang dituliskan di dalam Roma 1 ayat 20. Bahkan makhluk-makhluk lain yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 39. Jadi hal ini tidak terbatas hanya kepada golongan-golongan tertentu saja, tetapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, baik lelaki, baik perempuan, baik status ekonominya biasa atau status ekonominya menengah ke atas dan lain sebagainya. Selain daripada itu, apa sih maksud dari Tuhan Yesus untuk memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil? Nah, saudara-saudari, dalam pemberitaan Injil ini juga terdapat amanat agung yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya keselamatan oleh iman yang dimiliki oleh seseorang ketika kita memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil ini bukan hanya berbicara tentang, oh Tuhan Yesus tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi terlebih daripada itu, orang-orang diselamatkan dari dosa. Karena itu, kalau kita ingat lagi, di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari, kita bukan saja hanya keliling dunia dan menjadi orang-orang yang kita temui ini untuk menjadi para murid Tuhan. Entah kita pergi ke negara Eropa, entah kita hanya keliling Indonesia, keliling kota tempat kita tinggal, atau lain sebagainya. Saudara-saudari, ini artinya bahwa Allah ingin setiap kita, orang-orang yang percaya ini, yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah mendengar Injil tersebut, pergi keluar untuk memberitakan Injil Allah. Dan bahkan
ketika orang lain sudah mendengarkan akan Injil, mereka menjadi percaya. Mereka semakin dikuatkan di dalam imannya, bahkan bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi murid Kristus. Sama seperti kita yang adalah murid Allah. Injil diberitakan dengan tujuan bahwa orang-orang juga dapat mengenal Allah di dalam kehidupannya. Orang-orang ini dapat diselamatkan. Setelah ia mendengar akan firman Tuhan, ia mendengar akan keselamatan yang diberitakan oleh orang lain atau kita. Dan akhirnya ia diselamatkan. Bahkan ia juga mendengar tentang kerajaan surga yang Allah janjikan pada kita. Tetapi tentu semuanya itu tidak mudah kita lakukan tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Kita tidak mampu melakukan semuanya itu sendirian. Sehebat dan sepandai apapun kita, tapi sebenarnya kita tidak mampu untuk melakukan pemberitaan Injil itu dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu mengandalkan Allah dalam hidup kita. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai setiap umat Allah di dalam pemberitaan Injil di dalam dunia ini. Saudara-saudari mungkin dapat bayangkan ketika seseorang itu memberitakan Injil dengan mengandalkan kekuatannya, dengan mengandalkan kepandaiannya, keahliannya, siapa yang akan diberitakan? Tuhankah? Atau aku? Tuhankah? Atau keluargaku? Tuhankah? Atau orang yang aku sayangi? Nah, saudara-saudari, memang terkadang dalam memberitakan Injil itu kita tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang dan beribet dalam penyampaiannya. Terkadang melalui hal simpel yang kita lakukan, itu pun kita dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat menceritakan kepada orang-orang sekitar kita tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ini karena apa? Karena kita sendiri, di dalam kehidupan kita sendiri, kita sudah merasakan bagaimana Tuhan itu sudah baik kepada kita. Bagaimana Tuhan itu sudah mengangkat kita dan menyelamatkan kita dari dosa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi orang percaya yang sudah mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan Yesus, hidup kita pun semakin hari semakin serupa dengan Allah. Semakin hari semakin mencerminkan karakter daripada Allah di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Anak yang mencerminkan karakter daripada Bapa kita. Terkadang orang lain juga justru melihat Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita melalui perbuatan kita, perkataan kita, cara berpikir kita, tingkah laku kita. Buah-buah roh yang dihasilkan dari diri kita. Mungkin ada juga di antara kita yang bahkan mereka masih berkata, aku masih belum mampu, aku masih belum berani untuk memberitakan akan Injil Kristus. Aku masih belum bisa menceritakan Tuhan Yesus itu bagaimana.
Saudara-saudari, percayalah, ketika kita tidak mampu, dan bahkan kita tidak pernah mampu, karena kita memang tidak mampu, tapi Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai dan menolong kita dalam pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik tentang kerajaan surga kepada dunia ini. Sama seperti yang diperintahkan kepada setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari, kita tidak harus tunggu untuk menjadi seorang penginjil, pendeta, atau sekolah teologi dulu untuk bisa menceritakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sebagai orang percaya ini sebenarnya adalah Injil yang hidup. Injil yang dilihat secara nyata oleh orang-orang sekitar kita. Maka dari itu, jadikanlah hidupmu sebagai alat pemberitaan Injil ini sampai akhir hidupmu. Karena apa? Meskipun kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak, tidak mampu, memiliki masa lalu yang tidak baik, tetapi Tuhan mengerti. Sama seperti sebuah lagu yang mengatakan sampai akhir hidupku, di mana Tuhan tahu betul masa lalu kita. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan ini aku, panggillah aku sebagai alatmu. Dan aku juga ingin melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Maka Tuhan yang akan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini aku, ini kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih merasa kami tidak mampu. Mungkin ada yang merasa bahwa kami belum layak memberitakan firman Tuhan. Tapi biarlah dengan firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, yang dimana Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memampukan kami memberitakan firman Tuhan seluruh dunia. Ajar kami Tuhan untuk berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, mampukan aku. Pakai aku. Dan biarlah ini bukan hanya sebagai pencitraan semata Tuhan, tapi biarlah benar-benar dari hati kami. Dan kami rindu Tuhan yang mengubahkan kami terlebih dahulu dan memampukan kami. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pakai mereka, Tuhan yang tolong mereka untuk mereka boleh pergi keluar memberitakan Injil. Dan bagi keluarga mereka yang belum mendengar firman Tuhan, biarlah mereka juga pada saat ini bisa mendengar firman itu. Roh Kudus-Mu yang mampukan mereka, mengubah hati mereka, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berdoa juga Tuhan untuk pemilihan presiden yang sebentar lagi akan terjadi. Tuhan yang pimpin, sertai setiap kami, anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh berhikmat dan bijak di dalam kami melakukan segala sesuatunya. Yang dimana saat ini kampanye-kampanye sudah mulai dilakukan. Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh tetap melakukan semuanya itu dengan hikmat, sehingga tidak merugikan diri kami sendiri maupun orang lain. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu ini.
Pakai kami Tuhan, pakai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai